nikmat kesehatan, sehingga alhamdulillah kita bisa sama dulu di majelis ilmu ini membacakan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap kepada Allah semoga duduknya kita di majelis ilmu malam hari ini mendapatkan ampunan dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadisnya bahwasanya orang-orang yang duduk di majelis ilmu kemudian para malaikat pun mengatakan qumu maghfurina lakum qad buddila sayyi'atikum hasanat. Bangkitlah kalian dari majelis ilmu kalian dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa kalian. Qad buddila sayyi'atikum hasanat. Allah telah ganti kesalahan-kesalahan kalian dengan kebaikan-kebaikan. Maka ini adalah keutamaan kita duduk di majelis ilmu. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lain yang menerangkan tentang keutamaan seseorang duduk di majelis ilmu. Kemudian salawat serta salam tak lupa senantiasa kita ucapkan kepada Nabi kita uswatun hasanah, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang senantiasa beriltizam di atas sunnahnya. Ahibati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah kajian kita pada malam hari ini sambil kita menunggu pengumuman dari pemerintah, mereka sedang melakukan sidang isbat. Apa makna sidang isbat? Apa artinya sidang isbat? Hah? Sidang penentuan. Ya. Isbat dari kata asbata yuthbitu dalam bahasa Arab. Ya. Sidang isbat berarti sidang penetapan atau penentuan. Ya. Satu Ramadan ataupun satu Syawal. Ya. Ahibati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Sambil kita menunggu pengumuman itu dari pemerintah kita, maka kita isi waktu antara maghrib dan isya ini dengan sedikit kita membahas, mengulang ya, yang pernah saya sampaikan kemarin, yang sudah saya sampaikan kemarin. Ahibati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Ustaz ingin sampaikan hadis yang kemarin sudah Ustaz sebutkan kepada antum, tapi mungkin tidak ada yang menulisnya. Yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumul hilal fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in gumma 'alaikum fasumu 30 yawman." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa jemaah? Idza ra'aitumul hilal fasumu. Jika kalian melihat hilal maka berpuasalah. Ya. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Dan jika kalian melihat hilal maka fa'aftiru. Apa artinya fa'aftiru? Maka makanlah. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Hah? Berbuka. Maksudnya berbuka apa di sini? Hah? Idul Fitri. Ya. Idza ra'aitumul hilal fasumu. Apabila kalian melihat hilal maka berpuasalah. Wa idza ra'aitumuhu
dan jika kalian melihat lagi hilal tersebut, kapan? Hilal bulan apa itu? Bulan Syawal. Ya. Berarti yang pertama kata Nabi SAW, idza ra'aitumul hilal fasumu. Berarti hilal apa itu? Bulan apa? Ramadan. Ya. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Dan jika kalian melihat hilal lagi, kapan itu? Di bulan Syawal. Fa'aftiru, maka makanlah. Atau maka iftarlah. Oleh karena itu, 1 Syawal disebut hari apa kita? Idul Fitri. Ya. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan kembali, fa in gumma 'alaikum fasumu 30 yawman. Kalau seandainya gumma itu berarti tidak tampak, ya. Kalau hilalnya tidak tampak atau tidak jelas, fasumu 30 yawman, maka puasalah 30 hari. Ya. Berarti ini ketika menetapkan hilal bulan Syawal. Kemudian di hadis yang lainnya Rasulullah SAW bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in gumma 'alaikum fa akmilul 'adad. Berpuasalah ketika kalian melihat apa? Kalender, bukan? Lah, bukan melihat kalender, tapi melihatnya apa? Melihat hilal. Wa idza ra'aitumuhu wa aftiru li ru'yatihi. Dan makanlah atau iftarlah atau merayakanlah Idul Fitri ketika kalian melihat hilal. Ya. Fa in gumma 'alaikum fa akmilul 'adad. Kalau seandainya hilalnya tidak nampak, maka sempurnakanlah jumlahnya, bilangannya. Sempurnakan menjadi berapa? 30 hari. Baik, seperti kita sekarang. Kita berada di malam ke 30 Sya'ban. Antara 30 Sya'ban atau 1 Ramadan. Karena tadi sebelum terbenamnya matahari kita masih di tanggal berapa itu? 29 Sya'ban. Jadi perubahan itu ketika terbenamnya matahari. Ya. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk melihat hilal. Ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan hilal itu, Ustaz? Ada yang bertanya begitu ke Ustaz? Tadi siang, tadi sore. Deril. Nah, temannya bertanya, apa itu hilal? Ada yang tahu hilal? Hilal itu apa? Hilal nama teman antum? Bukan. Kalau kalian melihat hilal, lah, bukan hilal itu. Tapi hilal di sini adalah bulan sabit muda pertama. Ya, hilal di sini maksudnya apa? Bulan sabit muda pertama yang dapat dilihat setelah terjadinya konjungsi. Nanti silakan tanya ke guru fisikanya mungkin ya, atau guru IPA-nya. Setelah terjadinya konjungsi, apa itu konjungsi? Nanti akan dijelaskan. Pada arah dekat matahari terbenam. Pada arah dekat matahari terbenam. Yang menjadi acuan permulaan bulan dalam kalender Islam. Ya, yang menjadi setelah terjadinya konjungsi pada arah dekat matahari terbenam. Jadi melihatnya di mana? Dekat matahari terbenam tadi sore. Itu kita melihat hilal tersebut. Yang menjadi acuan permulaan bulan dalam kalender Islam. Ya. Sebagian tadi sudah ada, ya, sebagian ormas atau organisasi masyarakat, mereka sudah memberikan bahwasanya hilal telah tampak. Mereka mengatakan demikian. Maka kalau sudah nampak berarti kapan? Kapan Ramadannya?
Besok. Berarti malam ini kita melaksanakan tarawih. Ahsantum, mumtaz. Insyaallah. Itu dari sebagian ormas, ya, kelompok atau organisasi masyarakat. Ya, kita ada beberapa organisasi masyarakat di Indonesia ini. Ya, mereka pun melakukan ru'yah. Sebagian mereka sudah menentukan. Tapi mana yang kita ikuti? Kita menunggu pengumuman dari pemerintah kita. Ya. Karena mereka adalah ulil amri kita. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mentaati ulil amri. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya. Itu jelas maksud dari hilal tersebut. Ya. Jadi hilal itu adalah bulan sabit muda. Jadi dia masih samar-samar atau masih tipis sekali. Ya. Di bulan dalam Islam, kalau misalnya itu sudah tampak, berarti itu adalah permulaan bulan di dalam Islam. Kemudian dia akan menambah, semakin kelihatan, semakin besar sampai dia penuh pada tanggal berapa? Pada tanggal? Pada tanggal berapa? Pertengahan bulan Hijriyah. Ya. Sekitar tanggal 13, 14, 15. Ya. Di pertengahan tanggal tersebut. Ya. Maka bulan akan sempurna. Kemudian dia akan berkurang lagi sampai hilang, ya, atau sampai dia mengecil. Kemudian permulaannya kembali seperti tadi. Kita melihat hilal. Ya. Paham tuh? Jadi ini yang dilakukan oleh pemerintah kita. Taib ahibati fillah a'azzani Allah wa iyyakum. Maka kita sambil menunggu pengumuman dari pemerintah, kita lanjutkan kajian kita. Itu yang terkait dengan, jadi kalau misalnya kita ingin menentukan awal Ramadan atau awal Syawal, apa yang kita lihat? Hilal. Kalau kita tidak mampu, maka kita serahkan kepada pemerintah kita, ya. Karena kita berpuasa bersama-sama dengan kaum muslimin yang lainnya, dan ketika Idul Fitri pun kita harus bersama-sama dengan pemimpin kita, ya. Maka itu adalah manhaj para salafus salih, ya, orang-orang terdahulu, para ulama-ulama kita. Mereka mengatakan demikian, ya. Ahibati fillah a'azzani Allah wa iyyakum. Jadi dapat diambil kesimpulan cara menentukan awal Ramadan. Bagaimana caranya? Yang pertama dengan cara ru'yatul hilal, dengan cara melihat hilal dengan mata kita atau dengan alat, ya, pada zaman sekarang ini. Atau yang kedua, jika hilal tidak tampak, maka bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari. Ya, kalau kata pemerintah, na'am, hilal telah nampak, berarti besok kita berpuasa. Tapi kalau kata pemerintah hilal belum tampak, maka bulan Sya'ban disempurnakan menjadi 30 hari. Berarti kita berpuasa kapan? Hari Ahad. Baik. Sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi. Ahibati fillah a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Ustaz ingin mengingatkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan keutamaan puasa ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari jalan sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Berarti kalau ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala, berarti itu hadis apa? Hadis qudsi. Hadis qudsi. Ya. Jadi Rasulullah yang menyampaikan tapi melalui firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala yang berkata di dalam hadis tersebut. Allah Subhanahu wa taala berkata, kullu amal ibni Adam lah. Setiap amalan anak Adam itu untuknya, ya. Setiap amalan anak Adam untuknya, illa shaum, kecuali puasa. Seluruh amalan anak Adam itu untuknya, kecuali puasa. Fa innahu li, maka puasa itu untukku. Maka puasa itu untukku. Wa ana ajzi bih, dan akulah yang akan membalasnya. Dan akulah yang akan membalasnya. Kemudian wasiyamu junnah, dan puasa sebagai perisai. Dan puasa sebagai perisai. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab. Ya, ini tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah puasa itu sebagai perisai atau tameng bagi kita. Ya. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, apabila salah seorang di antara kalian berpuasa, fala yarfuth, maka janganlah berkata kotor, wala yaskhab, dan janganlah mencaci maki. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk menjaga lisan kita tatkala di bulan Ramadan atau tatkala seseorang berpuasa. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyakul inni sha'im. Ya, tadi setelah dikatakan kita menjaga lisan kita, jangan mencaci maki, jangan berkata perkataan yang kotor. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan fa in sabbahu ahadun, akan tetapi apabila ada seseorang yang mencela kita, meledek kita misalnya, au qatalahu, atau mengajak berantem, ya, atau mengajak berantem, maka apa yang kita lakukan? Apakah kita balik mencaci maki teman kita? Ya. Apakah kita balik mencaci maki orang tersebut, atau kita bersabar? Atau ketika ada seseorang mengajak kita untuk berantem misalnya, ya, atau membuat kita emosi, membuat kita marah, maka kata Nabi SAW, falyakul inni sha'im, maka katakanlah kepada orang tersebut, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Sesungguhnya aku sedang berpuasa. Rasulullah SAW ingin mengajarkan kepada kita, ketika kalian berpuasa, maka jadikanlah puasa kalian ini sebagai madrasah, ya, sebagai tempat kalian belajar menjaga lisan, menjaga perbuatan-perbuatan yang tidak baik, sehingga ketika keluar dari bulan Ramadan kita tetap bisa menjaga hal-hal tersebut. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, dan demi jiwa Muhammad, ya, dan demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la khulufu fammi shaim atyabu 'indallahi min rihil misk. Subhanallah. Sungguh bau mulut seseorang yang berpuasa, kata Nabi SAW, atyabu 'indallahi min rihil misk, lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada baunya, daripada wanginya misk atau wanginya kasturi, ya. Lis-shaimi farhatan, bagi seseorang yang berpuasa dia mendapatkan dua kebahagiaan, yafrahuhuma,
Apa itu? Kebahagiaan yang pertama, idza aftara fariha bi fitrihi, apabila dia iftar, apabila dia makan, apabila dia berbuka, maka dia senang ya ketika berbuka. Senang atau tidak ketika berbuka? Senang. Apalagi kalau lauknya enak. Apalagi kalau lauknya baik. Mudah-mudahan antum banyak berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang lebih untuk pesantren kita. Insyaallah. Amin. Idza aftara fariha bi fitri. Ya, supaya menambah kebahagiaan kita ketika berbuka. Sahih? Masyaallah. Semangat sekali kalau masalah seperti ini ya. Wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumih. Dan apabila dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak, maka dia akan berbahagia tatkala bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Baik, sekarang kita bagi pembahasannya. Faedah dari hadis ini. Yang pertama yaitu annallaha ikhtassa li nafsihi as-shaum min baini sa'iril a'mal. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan puasa dari amalan-amalan yang lain. Dan itu menunjukkan akan puasa ini memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang menunjukkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena puasa adalah amalan yang tersembunyi. Tidak ada yang mengetahui seseorang berpuasa kecuali dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan tahu teman kita berpuasa atau tidak. Bisa saja dia, Masya Allah, hari ini puasa sangat berat bagi saya. Padahal ketika sendiri di kamar nyicipin. Insya Allah nggak ada di sini. Saya yakin santri-santri di sini ikhlas kepada Allah dalam beribadah ya. Yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasinya. Oleh karena itu ini adalah ibadah yang butuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa saja seseorang di tempat yang sepi, di tempat yang tidak terlihat oleh teman-temannya, tidak terlihat oleh kebanyakan manusia, pergi ke kamar mandi kemudian kenapa tertawa? Pernah? Tidak pernah insyaallah ya. Bisa saja seperti itu, betul? Bala. Atau pergi ke kamar ketika teman-temannya sedang halaqah, kembali ke kamar. Kemudian maka ini ibadah yang butuh keikhlasan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak menentukan pahalanya. Langsung Allah Subhanahu wa taala yang membalasnya. Ya. Akan tetapi seseorang yang ikhlas dalam puasanya, dia akan membatasi dirinya. Dia akan melarang dirinya untuk tidak makan, meninggalkan makan dan minum sampai terbenamnya matahari, meninggalkan keinginan-keinginannya sampai terbenamnya matahari. Karena dia tahu bahwasanya dia memiliki Rabb, bahwasanya dia memiliki Tuhan yang senantiasa melihat dia ketika sendiri, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang melihat kita tatkala di keramaian. Maka orang tersebut meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan di siang harinya karena takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah pun bersyukur kepada orang ini sehingga Allah mengatakan wa ana ajzi bih. Ya, ini adalah faedah yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas pahala orang yang berpuasa. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas pahala orang yang berpuasa. Karena dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amalan itu ya yudha'af al-hasanatu bi'ashri amsalha. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan ila 700 di'fin,
sampai 700 kali kebaikan. Tetapi Allah mengatakan illa shaum fa innahu li. Karena puasa itu adalah urusannya denganku, wa ana ajzi bih, dan akulah yang akan membalas orang-orang yang berpuasa. Kemudian yang ketiga, keutamaan yang ketiga atau faedah yang ketiga dari hadis tersebut, bahwasannya puasa menjadi perisai yang dapat melindungi seseorang dari berkata kotor dan berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dapat melindungi seseorang dari siksa api neraka. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, "As-siyamu junnatun yastajinnu bihal 'abdu minan nar." Puasa itu adalah perisai yang dapat melindungi seseorang dari siksaan api neraka. Kemudian faedah yang keempat, bahwasannya bau mulut seseorang yang berpuasa lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dari wangi kasturi, dari wangi misk. Karena seseorang sedang berpuasa, ketika perutnya itu sedang kosong, maka akan keluar aroma-aroma yang tidak sedap dari dalam perutnya. Dan karena itu seseorang yang berpuasa, maka bau mulutnya akan sangat bau ketika sedang berpuasa. Akan tetapi bau mulut tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih wangi daripada wanginya kasturi. Ini disebabkan apa? Disebabkan seseorang yang berpuasa tersebut dia berada di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ketaatan melebihi dari segalanya. Karena ketaatan melebihi dari segalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa meskipun mulutnya itu bau, ya, teman-temannya mencium bau mulutnya, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala seseorang yang berpuasa meskipun bau mulutnya di sisi Allah lebih baik daripada wanginya kasturi. Tapi kemudian yang kelima, yang terakhir, bahwasanya seseorang yang berpuasa mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan tatkala berbuka atau kebahagiaan tatkala dia dapat melaksanakan ibadah puasa ini, yang mana ibadah puasa adalah amalan saleh yang memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kebahagiaan tatkala berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak akan memanggil orang-orang yang berpuasa. Allah mengatakan, "Aina shaimun?" Di mana orang-orang yang sering berpuasa? Di mana orang-orang yang sempurna puasanya di bulan Ramadan? Ya, maka Allah akan memanggil mereka, kemudian Allah akan memasukkan mereka ke dalam surganya melalui pintu khusus. Apa nama pintunya? Ar-Rayyan. Ya, pintu khusus yang bernama pintu Ar-Rayyan. Oleh karena itu seseorang yang berpuasa dia akan berbahagia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena dia akan memasuki surga Allah melalui pintu khusus yang tidak dimasuki oleh orang yang lainnya. Taib ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum. Mungkin sedikit ini kajian kita pada malam hari ini sambil kita menunggu pengumuman dari pemerintah. Semoga Allah Subhanahu wa taala Allahumma ihfaz siyamana waj'alhu syafi'an lana waghfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nakhtatim bi du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bantu pembangunan SDIT Tahfiz Sabilul Quran. Pahala jariah menanti Anda.